kasih Tuhan. Selamat pagi. Kita berkumpul pada pagi hari ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Kalau pada pagi hari ini Bapa kami boleh berkumpul sekeluarga ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mengatakan bahwa aku diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menaklukkan segala musuh kita dan para iblis. Mari kita angkat pujian dengan penuh iman. Haleluya.
kita semua umat-umatnya. Sebagai ganti dosa kita, Dia berikan harapan. Harapan yang begitu besar kepada kita semua umat-umatnya. Yes. Sebab begitu agung perbuatannya Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penebus kita, selalu ada untuk kita semua. Kita angkat pujiannya bersama-sama. Yesus
mau lebih dalam lagi untuk menyembah Allah yang begitu besar, Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, oh Yesus. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya sebenar Tuhan, seumur hidup kami mau terus menyembah Engkau. Seumur hidup kami Tuhan, kami terus mau mendengarkan apa yang Engkau bicarakan kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi pelajaran Tuhan bagi hidup kami, boleh menjadi penuntun kami dan pedoman kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya Kau selalu ada bersama kami dan Engkau hadir bersama kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pun kita pasti mengucap syukur pada Tuhan yang luar biasa selalu melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita sehat kuat sampai detik ini pun. Dan diberikan kesempatan lagi bisa ikut live streaming, mendengar sabda Tuhan yang betul indah, begitu luar biasa. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat luar biasa. Engkau Allah yang agung dan mulia. Engkau selalu memberi terbaik setiap orang mengasihi-Mu. Engkau selalu memberi yang terindah dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Ya, pada saat ini berikan kami kecerdasan, pengetahuan, bisa simak firman-Mu dengan baik. Kami bisa melakukan semua sesuai apa kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, judul siaran firman Tuhan saya adalah sungguh-sungguh merdeka. Nah, kita lihat Galatia 5
ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pada tahun 1776, 13 koloni Inggris di Amerika Utara mengajukan keberatan atas pembatasan yang ditetapkan oleh Raja Inggris. Sehingga mereka pun melakukan perlawanan hingga lahirlah suatu republik yang benar-benar baru. Negara yang baru lahir ini kemudian segera menandatangani dokumen yang sekarang dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga memproklamirkan deklarasi kemerdekaan. Orang percaya pada saat Yesus berteriak di atas kayu salib, sudah selesai. Semua umat manusia berada di bawah kuasa dosa dan maut. Namun Kristus yang tak berdosa menggantikan tempat kita di Kafali dan mati bagi dosa-dosa kita. Setelah memenuhi standar kebenaran Allah, kini Yesus memberikan kemerdekaan abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita baca lagi Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, kita lanjut lagi, kita baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari surat Roma ini menjanjikan kepada kita, demikianlah sekarang tiada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Roh memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian juga Galatia tadi kita baca pasal 5 ayat 1 mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jadi Galatia juga mendorong kita untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang saya nikmati sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Namun lebih dari itu semua, orang-orang percaya seluruh dunia dapat memuji Tuhan karena kemerdekaan yang ditemukan di dalam Kristus. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan atas dosa. Di tiap bulan Agustus, terdapat beberapa negara merayakan hari kemerdekaannya. Salah satunya negara Indonesia kita yang tercinta ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga punya pemerintahan yang mandiri terlepas dari kendali bangsa lain. Sehingga ke dalam kita punya keleluasan mengatur diri kita sendiri dan di luar kita berdiri sejajar dengan negara-negara lain dalam pergaulan internasional. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga ada warga kerajaan surga. Masing-masing status ini diperoleh sebagai hasil dari yang disebut sebagai pembebasan yang membuahkan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati diperoleh melalui pengorbanan dan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia itu diraih melalui perjuangan para pendahulu kita yang rela mati demi terbebasan bangsa Indonesia dari kolonialisme
Sama dengan itu, kita juga dibebaskan dari belenggu dosa. Karena Kristus rela menderita, bahkan mati. Ada satu film yang sering kita saksikan, ada film Passion of Christ. Memberi kita gambaran tentang betapa penderitanya Kristus di hari penyalibannya. Namun, dari kesamaan tersebut terdapat perbedaan substansial antara kedua kemerdekaan dimaksud. Kemerdekaan negara Indonesia diraih atau achieved sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia sendiri, bukan diberikan oleh bekas atau penjajah dan sebaliknya. Kemerdekaan kita dari belenggu dosa semata-mata adalah hasil anugerah Tuhan bagi kita terima atau receive secara cuma-cuma. Kemerdekaan semu, hidup di alam kemerdekaan sekarang ini memang memberi banyak kenyamanan, apalagi dalam dunia globalisasi saat ini. Globalisasi dan teknologi telah memberi manusia modal akses suatu produk yang disebut kebebasan lebih besar untuk memilih. Setiap orang pasti mendambakan kebebasan atau dalam batas tertentu secara subjektif. Kebebasan memberi wadah dan kepuasan bagi manusia untuk menyalurkan daya cipta, rasa, dan karsanya. Kebebasan memang menjadi hak asasi manusia. Tetapi kebebasan dapat berubah menjadi kebabalasan apabila dalam hubungan sosial kebebasan yang ada tidak menghormati kebebasan orang lain. Kebebasan manusia itu merupakan suatu potensi, justru akan menjadi krisis apabila tidak dibatasi. Oleh karenanya, kebebasan saya harus dibatasi oleh kebebasan Anda dan sebaliknya. Apabila tidak, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Kebebasan akan mencapai tahap paling tragis dan ironis apabila kebebasan justru menciptakan penjara bagi yang bersangkutan. Tanpa kita sadari, kita pernah atau mungkin kerap terperangkap dan terbelenggu dengan kebebasan kita. Apabila kita sudah tidak dapat berkata tidak untuk suatu pilihan dalam kebebasan yang dimaksud, berapa banyak manusia sangat menikmati kebebasan yang mereka padanya sehingga ia sudah begitu tergantung pada kebebasan itu sendiri. Mereka katanya hidup merdeka sehingga memilih menjalani suatu kebebasan buruk tanpa ada menghalangi atau membatasi. Hanya justru akan menjadi narapidana dari penjara kebebasannya sendiri apabila ia tidak dapat lagi menolak melakukan hal yang sama. Nah, dalam hal demikian, bahasa Inggris katakan, it's not about freedom, it's about addiction. Dosa memang manis, tetapi ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita bisa lihat Amsal 14 ayat 12. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita lanjut Amsal 16 ayat 25. Ada jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dunia tanpa Kristus ibarat sementara berbaris para rute sedemikian. Kemerdekaan oleh dan dari Kristus. Maut, musuh terbesar manusia. Adakah ketakutan manusia lebih besar dari ketakutan menghadapi maut? Semua orang pasti punya rasa takut, karena rasa takut memang manusiawi. Yang beda hanya tingkat dan jenis rasa takut. Ada ketakutan nasional, ada pula sudah tidak rasional. Rasa takut membantu manusia untuk terhindar dari bahaya yang lebih besar.
Tetapi seberani-beraninya seseorang orang tersebut, sepanjang dia belum mengenal, menerima Kristus sebagai juru selamatnya, pasti akan mengalami ketakutan saat ajal menyempul dia. Bahkan, kata orang, ada orang masih dalam proses kematiannya sudah mengalami penderitaan secara spiritual. Upama, karena ketika hidup ia akrab dengan okultisme atau imustal. Pada umumnya orang takut mati, antara lain mungkin karena dia terlalu mengasihi dunia ini, atau dia tidak mengetahui ada apa di balik kematian, atau bahkan dia sadar bahwa dia pantas mengalami penghukuman yang menanti dia setelah kematiannya, dan dia tidak menemukan atau tidak mau menerima jalan keselamatan kekal melalui Kristus hingga kematiannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maut adalah musuh terakhir manusia. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh terakhir dibinasakan ialah maut. Di dalam menjalani proses kehidupan dunia ini, setiap orang pasti menghadapi kesulitan. Baik pergumulan batin di dalam dirinya, maupun ketegangan dalam faktor-faktor di luar dirinya. Ada melihat kesulitan secara positif, di mana setiap kesulitan ditangkapi sebagai tantangan, bahkan peluang untuk menjadi makin baik. Tetapi ada juga mereka melihat dari sudut lain, dan menjadikan kesulitan sebagai musuh, termasuk orang-orang menciptakan kesulitan bagi dia. Tetapi pada umumnya segala hal mengancam eksistensi atau kemampanan seseorang akan selalu dilihat sebagai musuh, terlepas dari apakah bersangkutan akan menghadapi, melarikan diri, atau menyikapi dengan cara lain atas musuh yang tersebut. Di dalam konteks waktu, langkah proses upaya penaklukan musuh apapun tadi akan berujung pada kenyataan absurd bahwa ada kematian menanti setiap orang menjadi musuh terakhir untuk dihadapi kalau tidak bisa ditaklukkan. Pada umumnya, orang berusaha mengelak atau menunda datangnya kematian, ingin menikmati umur panjang. Namun lucunya tidak mau jadi tua. Tapi setiap orang sudah ditetapkan untuk mati. Bahkan kematian dapat datang tanpa peringatan. Kita bisa baca Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi semua manusia pada dasarnya berbaris antara menunggu saat ajal menjemput. Ada yang lama berbarisnya, ada relatif singkat. Tidak ada manusia dunia ini yang dapat mengalahkan kematian. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa. Kita baca Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, karena dosa manusia pasti mati. Karena Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ia hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua manusia pasti mengalami kematian. Manusia telah ditetapkan untuk mati sekali saja, kemudian dihakimi. Itu Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Apabila sejalan manusia hanya sampai di situ, surga tidak akan pernah dihuni oleh manusia. Sejalan manusia akan berakhir tragis setelah dicipta menurut rupa Allah, menikmati segala ciptaan lainnya dari Allah yang luar biasa selama hidupnya.
Manusia akan berhad pada luangan penghukuman kekal. Puji syukur pada Allah. Allah kita ada Allah yang mengosongkan diri, menyangkal dirinya, bersedia turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk diperdamaikan dengan penciptanya, selain berdasarkan inisiatif perdamaian yang datang sendiri dari Allah. Dosa manusia membuat manusia gagal memenuhi standar Allah, telah membuat manusia seteru dengan Allah. Dosa manusia telah menciptakan suatu jurang antara Allah dan manusia yang tidak terseberangi oleh manusia. Semua manusia karena dosanya pasti mengalami maut. Memang hanya manusia sajalah mengalami kematian untuk kemudian dihakimi. Karenanya, agar Kristus dapat mengalahkan maut, Kristus harus menjadi manusia sehingga Kristus dapat mati kemudian bangkit. Nah, kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tetapi berbeda dengan kematian manusia disebabkan karena dosa manusia sendiri. Kalau kematian Kristus ada satu-satu kematian terjadi karena kehendak Allah. Kita bisa lihat Galatia 1 ayat 4. Ia telah menyalahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi kematian saatnya ditentukan sendiri oleh Kristus, bukan karena dibunuh oleh tentara Romawi. Nah, kita bisa baca lagi dengan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas kuterima dari Bapakku. Nah, dari kematian Kristus ada kematian menelan kematian. Ya, baca lagi Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi kebangkitan Kristus merupakan kemenangannya atas kuasa maut. Nah, baca lagi 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemerdekaan yang dibawa oleh Kristus adalah kemerdekaan yang sejati, karena telah menaklukkan sekali untuk selama-lamanya musuh terbesar dan terakhir manusia, yakni dosa dan kematian. Kehidupan kita saat ini menjadi relevan bagi kehidupan setelah kematian, karena sudah ada Kristus menjembatani kehidupan saat ini, kehidupan setelah kematian. Tanpa Kristus, hidup kita sekarang tidak akan membawa nilai tambah apa-apalah bagi kehidupan setelah kematian, karena sebaik-baiknya, sesaleh-salehnya, sesuci-sucinya kita hidup dunia ini, semuanya tidak mempunyai nilai apa-apa dan tidak dapat memuaskan standar kesempurnaan Allah untuk berdamai dengan Allah. Kemerdekaan oleh Kristus bagi kita 2021 sudah mempersiapkan bagi kita kehidupan berikut. Ada suatu hikayat tentang suatu kerajaan yang mempunyai tradisi yang unik. Orang yang menjadi raja di kerajaan tersebut diberi kesempatan untuk mendapatkan apa saja dihendakinya dengan ketentuan.
Setelah mencapai usia pensiun sebagai raja, ia harus turun tahta dan dibuang ke pulau yang tidak menyediakan fasilitas. Kemudian apapun sehingga bersangkutan harus berusaha sendiri melakukan survival untuk bertahan hidup. Pulau Pembuangan itu telah menjadi saksi bisu bagi kehidupan yang tragis dan ironis dari para mantan raja yang sangat menderita mengalami post-power syndrome. Walaupun hidup berkelimpahan di Pulau Istana, hidup masing-masing raja tersebut tidak pernah tentram karena mereka sudah mengetahui bagaimana jadinya mereka di pulau kedua. Tetapi satu kali bertatalah seorang raja yang berkhidmat. Selama ia bertata, salah satu perintahnya adalah melakukan renovasi total atas pulau angker tersebut. Pulau tadinya menjadi mimpi buruk bagi para raja pendahulunya, kini telah disulap menjadi tidak kalah indah dengan pulau pertama. Begitulah selama masa hidupnya di pulau pertama, ia tidak pernah mengkhawatirkan kualitas kehidupannya di pulau kedua. Ketika saatnya tiba bagi raja ini untuk dibuang, ia dengan senang hati menyosong tibanya hal itu. Demikian hidup kita saat ini. Hanya apabila pulau tujuan kita sudah siap, kita dapat benar-benar menikmati hari, tahun di pulau asal. Hanya dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita dapat memperoleh kepastian mendapatkan tempat di surga kelak. Hanya bila kita siap mati, maka kita siap hidup. Kemerdekaan dipersembahkan bagi Kristus. Kita sudah benar-benar mengalami kemerdekaan oleh Kristus. Kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan kekuatan kita terima melalui kesatuan kita dengan Kristus, kita akan dimampukan untuk tidak lagi terikat dengan tabiat-tabiat atau belenggu dosa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin masih kurang iman. Dalam sejumlah hal masih mengalami upaya-upaya penarikan oleh kekuatan dunia ini. Memang selama kita hidup, selama itu pula cobaan menanti kita. Tingkat kualitas cobaan tersebut akan setara dengan potensi. Kegunaan kita bagi Kristus. Makin tinggi potensi kita, makin besar ancaman yang kita bawa atas rencana jahat iblis atas dunia ini. Dengan demikian akan makin gencar pula serangan iblis bagi kita. Perjuangan iman kita memang tidak mudah, karena perjuangan tersebut ada perjuangan melawan roh-roh angkasa, yaitu kuasa si jahat. Kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, salah satu jendela strategis yang iblis selalu coba terobosi adalah pikiran kita. Dengan mengendalikan pikiran dan pola pikir kita, iblis akan menguasai salah satu sumber daya terbesar orang bersangkutan. Ia akan menggerologi pikiran kita dengan membombardir kita dengan suara-suara mematahkan semangat dan iman kita. Dan berusaha mengalihkan fokus hidup kita dari iman kepada Kristus kepada keadaan di depan mata dengan segala kemustahilan secara manusia. Iblis akan berusaha menutup pikiran kita bahwa kita sebenarnya sudah diselamatkan. Dan karenanya dia kesatuan bersama kuasa kebangkitan Kristus, kita telah dilayakkan senantiasa akan dimampukan Allah untuk melayaninya. Oleh karenanya, sisa hidup ini harus diisi dengan kehidupan yang senantiasa mengalahkan pandangan rohani kita kepada Kristus. Sebagaimana lensa kamera yang harus selalu disesuaikan kembali dari waktu ke waktu setiap kali mengambil suatu gambar. Demikian juga dengan fokus lensa hidup kita.
Setiap keadaan di sekeliling kita, bahkan kondisi di dalam diri kita senantiasa berbeda dari waktu ke waktu. Di tengah kondisi yang berubah-ubah sedemikian, iblis selalu berupaya mencuri perhatian kita agar kita melepaskan fokus konsentrasi kita dan Kristus, keadaan semu di sekeliling kita. Saya kasih contoh. Sebagaimana Petrus akhirnya tenggelam setelah ia melepaskan fokusnya dari Kristus. Setelah beberapa waktu Petrus sempat berjalan di atas air ketika ia hanya mengalahkan konsentrasinya kepada Kristus semata. Demikian juga kita ditaklukkan ketika kita justru fokus pada keadaan kita, kelemahan, kekhawatiran kita, atau angin kencang lain mengancam kita. Kita butuh mental rohani lensa kamera yang harus selalu difokus ulang dari waktu ke waktu untuk mempertahankan fokus pada Kristus semata. Hanya hidup yang fokus pada Kristus membuat kita benar-benar merdeka dari beban hidup yang tidak perlu. Kita akan mampu juga untuk memilih atau memilah mana yang berguna bagi kemuliaan Kristus, mana yang tidak atau karenanya harus dilepas. Kalau kita benar-benar fokus pada Kristus, tidak akan ada unsur duniani yang akan terlalu berat bagi kita untuk dilepaskan demi Kristus. Pada titik ini kita mengalami kemerdekaan sejati. Hidup terasa jauh lebih ringan dapat dinikmati di dalam damai Kristus. Ketika Petrus diangkat kembali oleh Yesus setelah mulai tenggelam, saya yakin Petrus menyambut uluran tangan Yesus dengan kedua tangan Petrus. Tidak dengan satu tangan saja. Artinya ketika kita datang kepada bergantung kepada Kristus untuk hal keselamatan, mari kita datang dengan seluruh keberadaan kita. Jangan biarkan satu tangan kita ada di tangan Kristus, tapi tangan yang satu lagi masih memegang sesuatu yang lain. Tetapi setelah diangkat oleh Kristus dari lautan maut dan selanjutnya mendapatkan kemerdekaan yang kita terima dari Kristus tersebut tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri. Pembebasan oleh Kristus telah bekerja dalam diri kita. Menindaklanjuti hal itu, kita harus mengejarkan kemerdekaan, keselamatan kita telah kita terima. Nah, kita lihat lagi Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut yang gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah mendamaikan. Pertama, kita dengan Allah. Sehingga kita perlu lagi mengalami, tidak perlu lagi mengalami sendiri murka Allah. Dan kedua, kita dengan diri kita sendiri. Yang harus kita kerjakan adalah membawa perdamaian dengan Allah melalui Kristus kepada sesama kita. Artinya, kita akan hidup dalam kedamaian dengan orang lain. Kita mendamaikan orang lain dengan sesamanya. Yang paling penting mendesak adalah kita mendamaikan sesama kita dengan Allah. Berita perdamaian dengan Allah melalui Kristus harus kita teruskan melalui pemberitaan Injil. Nah, kita baca lagi 1 Korintus pada 9 ayat 16 sampai 18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu ada keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi kalau aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini,
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Allah menghendaki kita mempunyai kelelahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena boleh memberitakan Injil sudah merupakan upah bagi kita. Apa isi pemberita Injil kita? Kita bisa baca 2 Timotius 2:8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah kuberitakan dalam Injilku. Kemerdekaan Allah berikan sebagai anugerahnya bukan merupakan alasan bagi kita untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya, justru menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dosa, dan bahkan untuk meneluskan kemerdekaan tersebut ke orang lain. Kita akan sungguh-sungguh merdeka bila kita sudah mampu mengalihkan perhatian kita atas kenikmatan semu dunia ini. Memasangkan pada kaki kita kasut kelerahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apakah orang mendengar pekabaran Injil kita sampaikan, jadi bertobat dan menerima Kristus, itu bukan jurisdiksi kita, tetapi hak prerogatif Allah sendiri. Kita bisa lihat Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 1 Korintus pasal 3 ayat 7 dan 8. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau yang menyilam, melainkan Allah memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyilam adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Tugas kita hanya menabur Injil Kristus pada orang-orang yang Allah tempatkan atau di tempat dan waktu kita. Kalau Allah berkenan, kita akan dipakai juga sebagai penuai jiwa, sebagai hasil Injil yang mungkin ditaburkan orang lain sebelumnya. Sebagai rakyat Indonesia meraya kemerdekaannya setiap tahun, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita lihat lagi Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah kalau satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kita baca lagi, nah, seperti dikatakan, mari kita bijaksana dalam mengajarkan kemerdekaan kita. Itu Daniel pasal 12 ayat 3. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, kita baca lagi Yohanes 8:32, lompat ayat ke-36. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah kebenaran dan kemerdekaan sejati. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih pada pagi yang indah ini. Kami telah mendengarkan sabdamu begitu indah tentang sungguh-sungguh merdeka. Kami tahu kami manusia lemah, tidak mampu memerdekakan diri tanpa Engkau bersama kami. Ketika Engkau ada bersama kami, ketika Engkau sebagai pembela kami, di sisi kami bisa berjalan bersamamu. Sehingga kami tidak dikenalkan sebagai hamba lagi. Karena Engkau Allah Tuhan yang luar biasa, yang mulia, sanggup melakukan segala-galanya. Engkau mampu berubah segala-galanya, yang buruk menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi.
Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Lewat sabda pada hari ini, kami tahu, kami selalu pegang pada tangan-Mu. Kami selalu melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami selalu berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Tuhan, hamba tetap berdoa terus, memohon belas kasihan-Mu. Karena kami tahu, mungkin pada saat ini pemisah atau jemaat-jemaat GPI Gregorio sangat bergantung kepadamu, berharap kepadamu Tuhan. Hamba minta belas kasihan terjadi pada mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Pada saat mereka yang bergantung kepadamu, yang bersandar kepadamu, yang berharap kepadamu, dia akan menikmati mujizat-mujizat terdalam dalam hidupnya. Yang sakit disembuhkan, banyak masalah, persoalan dibebaskan, dibuka jalan terbaik dalam hidupnya. Rumah tangga berantakan, Tuhan menjadikan rukun dan bahagia. Finansial, kesulitan, bisnis yang tidak maju-maju, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menggantikan semua sukses yang berhasil. Dan Tuhan Allah kita namanya Yesus Kristus, tidak mustahil bagi dia. Setiap alam yang bergantung kepadanya, berharap kepadanya, akan menikmati mujizat-mujizat dalam hidupmu. Percaya dan yakin, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan terbaik bagi setiap orang percaya dan mengasihi dengan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Dan kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.